Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer menggema di ruang tamu yang luas dan sunyi itu. Dania menghela napas panjang, mencoba melepaskan beban lelah yang menumpuk di pundaknya setelah 3 hari perjalanan dinas yang menguras tenaga. Sebagai seorang pemimpin perusahaan tekstil yang membawahi ratusan karyawan, Dania terbiasa dengan tekanan, terbiasa dengan negosiasi alot, dan terbiasa memecahkan masalah rumit di pabrik. Namun, satu-satunya hal yang membuat langkah kakinya terasa ringan saat pulang ke rumah bukanlah kasur empuk atau pendingin ruangan yang sejuk, melainkan senyuman Edo, suaminya. Dania menatap sekeliling ruang tamu mewahnya. Lampu kristal gantung memancarkan cahaya hangat, namun entah mengapa, rumah ini selalu terasa sedikit kaku. Mungkin karena deretan kamera pengawas kecil dengan lampu indikator merah yang berkedip di setiap sudut plafon. Edo yang memasangnya 6 bulan lalu. Katanya, demi keamanan Dania karena lingkungan elit ini rawan pencurian. Dania yang saat itu sedang dimabuk cinta hanya mengangguk setuju. Merasa terlindungi oleh perhatian suaminya yang begitu protektif. Ia tidak pernah berpikir 2 kali mengapa setiap gerak-gerik di rumahnya sendiri harus terekam. Kecuali di area dapur kotor dan kamar mandi. Belum sempat Dania meletakkan tas kerjanya di sofa. Sosok tinggi tegap itu muncul dari arah tangga. Edo. Pria itu tampak sempurna seperti biasa. Rambutnya tertata rapi dengan gel, wajahnya bersih terawat, dan aroma parfum maskulin yang mahal, parfum yang dibelikan Dania bulan lalu, langsung menyergap indera penciuman Dania. Edo tersenyum lebar, merentangkan kedua tangannya menyambut sang istri yang baru saja menghasilkan miliaran rupiah untuk perusahaan. Namun, ada satu hal yang ganjil, sangat ganjil. Dania mengerutkan kening saat memeluk tubuh suaminya. Di dalam rumah yang suhu pendingin ruangannya disetel di angka 20 derajat ini, Edo mengenakan turtleneck atau baju kerah tinggi berwarna hitam, ditambah lilitan syal tipis di lehernya. Penampilan itu sangat kontras dengan cuaca kota yang sedang panas terik di luar sana. Bahkan untuk ukuran orang yang kedinginan karena AC, memakai syal di dalam rumah terasa berlebihan. Edo buru-buru memegang lehernya, seolah sadar akan tatapan heran istrinya. Ia terbatuk kecil, suara yang terdengar sedikit dipaksakan, lalu berkata dengan suara serak yang dibuat-buat bahwa ia sedang tidak enak badan. Katanya, tenggorokannya radang parah sejak kemarin malam karena terlalu banyak minum es kopi saat begadang mengerjakan proposal bisnis rintisannya. Ia bilang ia menggigil hebat, makanya harus menutupi lehernya agar tetap hangat. Dania, dengan naluri seorang istri yang penuh kasih, langsung merasa bersalah. Ia meraba dahi suaminya. Namun suhu tubuh Edo terasa normal, tidak demam. Edo dengan sigap menepis halus tangan Dania, beralasan bahwa ia baru saja minum obat penurun panas jadi suhunya sudah turun, tapi rasa dinginnya masih tersisa. Dania yang naif dan terlalu mencintai suaminya itu mengangguk percaya. Ia justru meminta maaf karena tidak ada di rumah saat suaminya sakit. Ia merasa menjadi istri yang buruk karena terlalu sibuk bekerja, sementara suaminya berjuang sendirian dengan sakitnya di rumah yang besar ini. Dania kemudian melangkah menuju dapur. Ia butuh segelas air dingin untuk menyegarkan tenggorokannya yang kering. Edo sempat berusaha mencegahnya, menawarkan diri untuk mengambilkan minum, namun Dania menolak halus. Ia ingin sekalian meletakkan kotak oleh-oleh kue lapis legit kesukaan Embok Irah di meja makan. Sesampainya di dapur, suasana terasa berbeda. Suara air keran yang mengucur deras memenuhi ruangan. Embok Irah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja pada Dania sejak sebelum ia menikah, berdiri membelakangi Dania di depan wastafel. Punggung wanita paruh baya itu terlihat tegang. Saat Dania menyapanya, Embok Irah tersentak kaget, seolah baru saja melihat hantu. Wajah tua itu pucat pasi, dan tangannya gemetar hebat saat mematikan keran air. Tidak ada sambutan hangat atau cerewet khas Embok Irah seperti biasanya. Wanita itu hanya menunduk dalam, tidak berani menatap mata Dania. Matanya melirik gelisah ke arah pintu dapur, memastikan Tuan Edo tidak menyusul Dania ke sana. Di dapur kotor inilah, satu-satunya tempat di lantai 1 yang tidak terjangkau oleh mata lensa kamera pengawas dan mikrofon penyadap yang dipasang Edo. Suara bising air dan mesin cuci biasanya menyamarkan percakapan. Dengan gerakan cepat dan kaku, Embok Irah merogoh saku daster lusuhnya.
Ia mengeluarkan uang kembalian belanja sayur pagi tadi yang hanya beberapa lembar ribuan rupiah, beserta selembar nota belanja kertas buram yang sudah lecek dan kumal. Embok Irah meraih tangan Dania, menjejalkan uang dan nota itu ke telapak tangan majikannya dengan paksa. Cengkeraman tangan Embok Irah terasa dingin dan basah oleh keringat dingin. Dania bingung. Biasanya Embok Irah meletakkan kembalian di meja, bukan menyerahkannya dengan panik seperti transaksi barang haram. Belum sempat Dania bertanya, Embok Irah sudah berbisik dengan suara tercekat, memohon agar Dania membaca nota itu nanti, saat sendirian, dan jangan sampai Tuan Edo tahu. Setelah itu, Embok Irah buru-buru kembali menyibukkan diri menggosok panci dengan kasar, seolah ingin menghapus jejak interaksi mereka. Jantung Dania mulai berdegup tidak nyaman. Firasat buruk mulai merayapi dadanya. Ia menggenggam gumpalan kertas itu erat-erat, menyembunyikannya di balik genggaman tangannya saat ia berjalan keluar dari dapur menuju kamarnya. Ia tersenyum tipis pada Edo yang sudah menunggu di ruang tengah dengan tatapan menyelidik, berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Sesampainya di kamar mandi pribadinya, Dania mengunci pintu. Ia menyalakan keran wastafel agar suaranya tersamar, lalu dengan tangan gemetar perlahan membuka gulungan nota belanja yang diberikan Embok Irah. Itu adalah nota pembelian sayur bayam dan tempe yang biasa. Namun, saat Dania membalik kertas itu, napasnya tercekat. Di bagian belakang nota yang kosong, terdapat tulisan tangan cakar ayam yang ditulis dengan pensil tumpul, mungkin ditulis dengan tergesa-gesa di sela-sela waktu belanja agar tidak ketahuan. Dania membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di sana, dan seketika itu juga, dunia sempurnanya runtuh berkeping-keping. Tulisan itu berbunyi, "Maaf Nyonya, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu Nyonya. Saya tidak punya HP, dan di rumah banyak kamera. Sebenarnya setiap Nyonya pergi dinas keluar kota, Tuan Edo juga pergi dinas ke hotel. Tiap pulang, Tuan selalu pakai baju kerah tinggi. Tadi pagi saat Tuan tidur di sofa, syalnya terbuka sedikit. Ada banyak bekas ciuman merah di leher Tuan." Kertas itu terlepas dari tangan Dania, melayang jatuh ke lantai kamar mandi yang dingin. Kakinya lemas seketika. Bayangan wajah Edo yang tersenyum manis dengan syal tebal di lehernya tadi kini berubah menjadi monster yang mengerikan. Alasan sakit tenggorokan, radang, kedinginan, semuanya adalah kebohongan untuk menutupi jejak dosa yang menjijikan. Di balik dinding kamar mandi itu, Dania merasa dunianya gelap, dikhianati oleh dua orang sekaligus, suaminya yang ia puja, dan kebutaannya sendiri akan cinta. Dania memungut kembali kertas nota yang tergeletak di lantai kamar mandi itu dengan tangan yang terasa kebas. Kertas kecil yang seharusnya hanya berisi daftar belanjaan dapur itu kini terasa jauh lebih berat daripada tumpukan berkas kontrak miliaran rupiah yang biasa ia tanda tangani. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mendesak keluar. Namun Dania segera menyekanya dengan kasar. Ia tidak boleh menangis sekarang. Ia tidak boleh hancur sekarang. Jika ia keluar dari kamar mandi ini dengan mata sembab dan wajah berantakan, Edo pasti akan curiga. Dan jika Edo curiga, pria itu akan kembali bersilat lidah dengan ribuan alasan manis yang selama ini selalu berhasil membius logika Dania. Wanita itu menatap pantulan dirinya di cermin wastafel. Wajah seorang wanita karir yang sukses, disegani oleh ratusan karyawan, namun ternyata begitu bodoh di dalam rumah tangganya sendiri. Ia menyalakan keran air lebih deras, membiarkan suara gemericik air meredam isak tangis tertahan yang sempat lolos dari bibirnya. Ia membasuh wajahnya berulang kali dengan air dingin, berusaha membekukan rasa sakit yang menjalar di dadanya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna, kemarahan yang dingin dan kalkulatif. Dania melipat nota belanja itu menjadi lipatan yang sangat kecil, lalu menyelipkannya ke dalam saku tersembunyi di balik tas kosmetik pribadinya. Benda itu adalah amunisi pertamanya, dan ia harus menjaganya sebaik mungkin. Setelah menarik napas panjang untuk menata kembali topeng ketenangannya, Dania membuka kunci pintu kamar mandi. Ia melangkah keluar menuju kamar tidur utama dengan langkah yang diusahakan terlihat santai, seolah tidak ada badai yang baru saja memporak-porandakan hatinya. Di sana, di atas ranjang king size yang empuk, Edo sudah berbaring santai sambil memainkan ponselnya. Pria itu menoleh saat melihat istrinya keluar,
Tersenyum dengan sorot mata yang dibuat selembut mungkin, sebuah senyuman yang dulu selalu menjadi obat lelah bagi Dania, namun kini terlihat seperti seringai serigala yang menyembunyikan taring. Edo bertanya dengan nada manja mengapa Dania begitu lama di kamar mandi. Ia bahkan menawarkan diri untuk memijat kaki Dania, sebuah tawaran yang biasanya akan disambut Dania dengan gembira. Namun kali ini, tawaran itu terdengar menjijikkan di telinga Dania. Bayangan bahwa tangan yang sama mungkin baru saja membelai wanita lain beberapa jam yang lalu membuat perut Dania mual. Dengan sekuat tenaga, Dania menolak halus. Ia beralasan bahwa tubuhnya terlalu lengket dan lelah. Ia hanya ingin segera tidur agar besok bisa kembali ke kantor dengan segar. Edo tampak sedikit kecewa, namun ia tidak memaksa. Pria itu justru terlihat lega karena Dania tidak banyak bertanya atau menuntut perhatian lebih malam ini. Lampu kamar dipadamkan, menyisakan cahaya remang dari lampu tidur di sisi nakas. Keheningan menyelimuti ruangan, namun bagi Dania, keheningan itu terasa mencekik. Ia berbaring memunggungi suaminya, pura-pura memejamkan mata, padahal seluruh indranya waspada penuh. Detik demi detik berlalu terasa seperti jam. Dania mendengarkan irama napas Edo yang perlahan berubah menjadi teratur dan berat. 15 menit kemudian, dengkuran halus mulai terdengar. Suaminya sudah tertidur lelap. Sebuah kemewahan yang dimiliki oleh orang yang tidak punya hati nurani atau yang terlalu percaya diri bahwa kebohongannya sangat sempurna. Perlahan, sangat perlahan, Dania membalikkan badannya. Dalam keremangan kamar, ia menatap wajah lelap suaminya. Wajah yang tampan, polos, dan terlihat tanpa dosa saat sedang tidur. Dulu, Dania sering menghabiskan waktu memandangi wajah ini dengan penuh rasa syukur. Kini, ia menatapnya untuk mencari celah kebusukan. Pandangan Dania turun ke leher Edo. Meskipun sedang tidur, Edo masih mengenakan kaos kerah tinggi berbahan katun tipis yang ia pakai tadi. Syal tebalnya sudah ia lepas dan diletakkan di kursi. Namun kaos turtleneck itu masih setia menutupi leher jenjangnya. Dengan jantung yang berdegup kencang seolah hendak melompat keluar dari rongga dada, Dania mengulurkan tangannya. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh tepi kerah baju Edo. Ia harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Jika Edo terbangun sekarang, Dania tidak tahu alasan apa yang harus ia berikan. Mungkin ia bisa bilang sedang membenarkan selimut, atau sekadar ingin memeluk. Namun, Dania tahu ia tidak akan sudi memeluk pria ini lagi. Dania menarik sedikit kerah baju itu ke bawah, mengekspos kulit leher Edo di bagian samping kanan. Awalnya, tidak terlihat apa-apa selain kulit yang mulus. Namun, mata jeli Dania menangkap sesuatu yang tidak wajar. Tekstur kulit di area itu terlihat sedikit berbeda, agak lebih tebal dan warnanya satu tingkat lebih terang daripada warna kulit asli Edo yang sawo matang. Baunya pun berbeda. Ada aroma samar bedak kosmetik wanita yang bercampur dengan keringat. Aroma yang jelas bukan berasal dari peralatan mandi Edo ataupun kosmetik milik Dania. Dania mengambil tisu basah yang selalu tersedia di meja nakas samping tempat tidurnya. Dengan gerakan seringan kapas, ia mengusapkan tisu basah itu ke area kulit leher yang mencurigakan tersebut. Sekali usap, noda kecoklatan menempel di tisu putih itu. Itu adalah foundation atau alas bedak. Lapisan tebal yang digunakan untuk menutupi sesuatu. Dania mengusapnya sekali lagi, sedikit lebih menekan, menghapus lapisan kepalsuan yang dibangun suaminya. Dan di sanalah bukti itu terpampang nyata. Di balik lapisan bedak yang mulai luntur, nampaklah bercak merah keunguan yang sangat jelas. Sebuah tanda yang tidak mungkin tercipta karena gigitan nyamuk atau alergi makanan. Itu adalah jejak intim, sebuah tanda kepemilikan yang ditinggalkan oleh bibir wanita lain. Bentuknya tidak rapi, kasar, dan agresif, seolah-olah wanita yang melakukannya ingin memastikan bahwa tanda itu akan bertahan lama dan dilihat oleh siapa saja yang berani mendekati Edo. Dania terpaku menatap tanda merah itu. Rasanya seperti ada belati dingin yang ditancapkan tepat di jantungnya. Apa yang ditulis Mbok Irah dalam nota belanja itu bukan sekadar gosip atau fitnah. Itu adalah kebenaran yang menyakitkan. Edo, suami yang ia biaya hidupnya, suami yang ia beri modal untuk bisnis fiktifnya, ternyata benar-benar dinas
di atas ranjang wanita lain. Dan fakta bahwa Edo berusaha menutupinya dengan foundation menunjukkan bahwa ini bukan kehilafan satu malam, melainkan sebuah skenario yang direncanakan dengan rapi. Edo sadar sepenuhnya atas apa yang ia lakukan. Pria ini bukan hanya pengkhianat. Dia adalah aktor yang memuakan. Dania meremas tisu bernoda beda itu kuat-kuat. Matanya menyala dalam kegelapan kamar, menandakan matinya cinta dan lahirnya sebuah dendam yang elegan. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela kamar yang tebal. Namun tidak ada kehangatan yang dirasakan Dania. Ia sudah terjaga jauh sebelum alarm ponselnya berbunyi. Selama berjam-jam, ia hanya berbaring diam, menatap langit-langit kamar dengan mata nanar. Sementara di sampingnya, Edo masih tertidur pulas dengan wajah tanpa dosa. Pria itu mendekur halus, sesekali mengigau pelan, seolah hidupnya adalah yang paling tenang di dunia. Bagi Dania, suara dengkuran itu kini terdengar seperti ejekan kasar. Ia menatap punggung suaminya dengan tatapan yang bercampur aduk antara rasa jijik, marah, dan sisa-sisa cinta yang kini berubah menjadi abu pahit di dasar hatinya. Dania bangun perlahan, berusaha tidak menimbulkan guncangan pada kasur. Ia harus segera memulai sandiwaranya. Jika tadi malam ia adalah istri yang hancur, maka pagi ini ia harus menjadi aktris peraih piala citra. Ia melangkah menuju cermin besar di sudut kamar, merapikan rambutnya yang kusut, dan memoleskan senyum palsu di wajahnya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, berjanji pada wanita di cermin itu bahwa air mata semalam adalah yang terakhir. Mulai detik ini, ia bukan lagi Dania yang buta karena cinta, melainkan Dania sang CEO yang sedang menghadapi musuh bisnis yang licik. Saat Dania melangkah keluar kamar menuju lantai bawah, suasana rumah terasa sangat berbeda. Dulu, ia selalu merasa bangga dengan rumah megah berlantai 2 ini. Ia merasa aman. Namun kini, setiap langkah kakinya terasa diawasi. Dania mendongak ke sudut plafon lorong lantai 2. Sebuah benda kecil berwarna hitam dengan lampu indikator merah yang berkedip pelan menatapnya balik. Kamera CCTV. Dania mengalihkan pandangan ke sudut tangga. Ada satu lagi. Di ruang tengah, di atas televisi besar, ada satu lagi yang lensanya bisa berputar mengikuti gerakan. Dania menghitung dalam hati. Ada total 8 kamera di dalam rumah ini. Edo beralasan bahwa sistem keamanan canggih ini terhubung langsung ke ponselnya agar ia bisa memastikan Dania aman saat ia sedang dinas luar. Betapa bodohnya Dania dulu mempercayai itu sebagai bentuk kasih sayang protektif. Kini ia sadar, rumah ini bukan istana, melainkan sebuah rumah kaca. Sebuah penjara transparan di mana Edo bertindak sebagai sipir yang memegang kendali penuh. Edo bukan ingin melindunginya dari pencuri, melainkan ingin memastikan bahwa tidak ada rahasia yang bocor, terutama dari mulut Mbok Irah. Sesampainya di dapur, Dania mendapati Mbok Irah sedang memotong sayuran dengan gerakan kaku. Punggung wanita tua itu terlihat lebih bungkuk dari biasanya. Mendengar langkah kaki Dania, Mbok Irah tersentak kaget, hampir menjatuhkan pisau yang dipegangnya. Wajahnya menyiratkan ketakutan murni. Ia menatap Dania dengan mata bertanya-tanya, seolah menunggu vonis mati. Apakah Dania sudah melabrak Edo? Apakah perang sudah dimulai? Jika ya, Mbok Irah tahu ia akan menjadi korban pertama yang diusir dan difitnah oleh Edo. Dania tidak langsung menjawab tatapan itu. Ia tahu area dapur bersih ini mungkin terekam kamera dari sudut ruang makan, meskipun suaranya mungkin tidak tertangkap jelas karena dengung kulkas dan exhaust fan. Dania mendekat, berpura-pura mengambil gelas di rak yang posisinya membelakangi ruang tengah, sehingga tubuhnya menutupi Mbok Irah dari pandangan kamera manapun di luar sana. Dengan suara sangat pelan, nyaris berbisik di antara suara pisau yang beradu dengan talenan, Dania berkata, "Terima kasih, Mbok. Saya sudah membacanya." Mbok Irah berhenti memotong. Bahunya bergetar. "Jangan takut," lanjut Dania. Tangannya berpura-pura sibuk memilih jenis teh celup. "Saya belum bicara apa-apa sama Bapak. Saya butuh waktu. Mbok harus bersikap biasa saja. Jangan sampai Bapak curiga kalau Mbok sudah kasih tahu saya. Kalau Bapak tanya, bilang saja saya tidak curiga apa-apa. Mengerti?" Mbok Irah mengangguk cepat.
Air mata menggenang di sudut matanya yang keriput. Ada rasa lega yang luar biasa terpancar dari wajahnya. Ia tidak sendirian lagi melawan teror diam Tuan Edo. Majikannya sudah tahu, dan kini mereka bersekutu dalam diam. Mulai sekarang, embok mata dan telinga saya di sini saat saya pergi. Tapi ingat, keselamatan embok nomor 1. Jangan melawan Bapak secara langsung. Pesan Dania tegas namun lembut. Tepat saat itu, suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga. Edo sudah bangun. Dania segera mengubah ekspresinya. Wajah tegangnya lenyap seketika, digantikan oleh senyum cerah yang biasa ia tunjukkan setiap pagi. Ia berbalik badan tepat saat Edo muncul di ambang pintu dapur. Pria itu masih mengenakan baju tidur dan, tentu saja, syal yang melilit lehernya. "Selamat pagi, sayang," sapa Edo dengan suara parau yang dibuat-buat. Ia memijit pelipisnya, berakting seolah kepalanya pening luar biasa. Matanya melirik tajam sekilas ke arah Mbok Irah sebelum mendarat lembut pada Dania. Tatapan yang mengintimidasi untuk si pembantu, dan tatapan memuja untuk si sumber uang. "Pagi, Mas," jawab Dania dengan nada riang yang sedikit dipaksakan, namun cukup meyakinkan. Ia menghampiri Edo, menyentuh lengan suaminya dengan lembut. "Gimana tenggorokannya? Masih sakit? Kamu tidur nyenyak banget semalam. Aku sampai nggak tega bangunin." Edo tampak rileks. Bahunya turun. Jelas ia tidak mendeteksi adanya ancaman. "Masih agak perih, Yang. Kayaknya aku butuh istirahat di rumah seharian ini. Nggak bisa temenin kamu sarapan lama-lama." "Ya ampun, kasihan suamiku." Dania mendesa simpatik. Dalam hati ia ingin muntah. "Ya sudah, kamu istirahat saja. Nanti aku suruh Mbok Irah buatin bubur ya. Oh ya, Mas, aku hari ini kayaknya pulang agak malam. Ada meeting mendadak sama klien baru." "Klien siapa?" tanya Edo cepat. Kewaspadaannya muncul sedikit. "Itu loh, grup retail dari Surabaya. Biasa, negosiasi harga." Bohong Dania dengan lancar. Padahal, hari ini ia berencana mampir ke kantor penyedia jasa taksi online langganan suaminya untuk memeriksa riwayat perjalanan melalui koneksi orang dalam perusahaannya. Edo mengangguk. Kembali tenang. "Semangat kerjanya ya. Istriku hebat. Hati-hati di jalan." Ia mengecup kening Dania. Kecupan yang terasa dingin dan hampa. Dania tersenyum manis, lalu pamit berangkat kerja. Namun saat ia membalikkan badan menuju pintu keluar, senyum itu lenyap tak berbekas. Wajahnya kembali dingin seperti es. Edo tidak tahu bahwa istri, bodohnya baru saja memulai permainan catur yang mematikan. Dan langkah pertama adalah memotong jalur kebohongan Edo satu persatu. Dimulai dari alibi perjalanan dinas palsunya. Rumah kaca ini mungkin dibangun Edo untuk mengawasi Dania. Tapi Dania akan memastikan kaca itu pecah dan melukai pemiliknya sendiri. Ruang kerja Dania di lantai 20 gedung perkantoran itu biasanya menjadi tempat paling tenang baginya. Di ruangan kedap suara dengan pemandangan hiruk-pikuk kota dari balik dinding kaca inilah Dania biasa menyusun strategi bisnis yang brilian. Namun hari ini, tumpukan dokumen persetujuan desain tekstil di mejanya sama sekali tidak tersentuh. Mata Dania tidak tertuju pada kain sampel atau laporan penjualan, melainkan terpaku pada layar tablet di hadapannya. Jari-jarinya menari lincah di atas layar, bukan untuk membalas email klien, melainkan untuk membongkar jejak digital orang yang paling ia cintai. Dania teringat kembali pada mobil SUV milik Edo yang terparkir manis di garasi rumah. Selama ini, Edo selalu beralasan malas menyetir sendiri di tengah kemacetan Jakarta yang gila. Ia lebih memilih menggunakan jasa transportasi daring alias taksi online. Alasannya terdengar masuk akal. Lebih hemat tenaga dan ia bisa bekerja membalas email di perjalanan. Dania yang suportif memfasilitasi itu semua. Ia memberikan akses kartu kredit utamanya yang dihubungkan ke akun aplikasi transportasi milik Edo, agar suaminya tidak perlu pusing memikirkan biaya perjalanan saat merintis usaha startup yang katanya sedang masa sulit itu. Selama ini, Dania tidak pernah mengecek notifikasi tagihan kartu kredit yang masuk ke email khususnya. Ia terlalu sibuk
dan nominal ratusan ribu rupiah untuk taksi terasa tidak signifikan dibandingkan omzet perusahaannya yang miliaran. Tapi hari ini, Dania membuka folder spam dan trust di emailnya. Tempat notifikasi tagihan itu menumpuk. Edo rupanya cukup cerdik untuk memindahkan notifikasi itu agar tidak muncul di inbox utama Dania. Dania mulai menelusuri riwayat perjalanan Edo selama 3 bulan terakhir. Jantungnya berdegup semakin kencang seiring jarinya menggulir layar ke bawah. Data tidak pernah berbohong, dan data yang tersaji di depan matanya kini menampar logikanya dengan keras. Pada tanggal-tanggal di mana Dania sedang dinas keluar kota, ke Bandung, Surabaya, atau Semarang, riwayat perjalanan Edo menunjukkan pola yang konsisten dan mencurigakan. Di pagi hari, Edo memang memesan taksi dari rumah. Namun, tujuannya bukan ke coworking space di daerah Jakarta Selatan seperti yang selalu ia ceritakan dengan antusias. Bukan ke tempat di mana para perintis startup berkumpul untuk bertukar ide. Tujuan perjalanan itu tertera jelas. Hotel Grand Mahakam, Hotel Mulia, Hotel Raffles. Semuanya adalah hotel bintang 5. Dan durasi perjalanannya bukan hanya 1 atau 2 jam untuk sekadar meeting di lobi, melainkan drop-off di pagi hari dan penjemputan kembali di sore hari atau bahkan larut malam. Dania merasakan darahnya mendidih. Wajahnya terasa panas. Ia membayangkan Edo turun dari taksi dengan gaya perlente, dibukakan pintu oleh petugas hotel, lalu melenggang masuk ke lobi mewah itu bukan untuk bekerja, melainkan untuk bersenang-senang. Dan yang paling menyakitkan, Dania yang membiayai perjalanan menuju tempat perselingkuhan itu. Ia yang membayar bensin untuk mengantar suaminya ke pelukan wanita lain. Rasanya seperti ditikam dari belakang oleh tangan yang selama ini ia genggam. Tiba-tiba, ponsel Dania yang tergeletak di meja bergetar panjang. Nama, suamiku sayang, muncul di layar beserta foto profil Edo yang tersenyum lebar. Dania menatap layar itu dengan tatapan kosong selama beberapa detik. Dulu, panggilan ini akan membuatnya tersenyum di tengah rapat yang membosankan. Kini, nama itu terlihat seperti sebuah lelucon yang tidak lucu. Dania menarik napas dalam, mengatur nada suaranya agar terdengar normal, lalu menekan tombol hijau. "Halo, sayang, gimana istirahatnya?" tanya Dania. Suaranya terdengar datar namun cukup tenang untuk tidak memancing curiga. Suara Edo terdengar di seberang sana, sedikit bising dengan latar suara musik instrumen piano yang samar. "Halo, cinta. Iya nih, aku udah agak enakan badannya. Bosan juga di rumah terus. Jadi aku paksain jalan ke coworking space sebentar buat ketemu calon investor. Doain ya." Kebohongan itu meluncur begitu mulus. Dania tahu persis. Latar suara piano itu bukan dari kedai kopi di ruang kerja bersama yang biasanya bising dengan suara mesin kopi, melainkan musik latar lobi lounge hotel mewah. "Oh ya? Bagus dong kalau gitu. Semoga lancar ya presentasinya," sahut Dania, menahan rasa mual di perutnya. "Iya, makasih ya doanya. Yang..." Suara Edo berubah menjadi nada ragu-ragu yang sudah sangat Dania hafal. Nada yang selalu keluar saat ia menginginkan sesuatu. "Ini investornya minta aku upgrade server cloud sekarang juga biar demonya lancar. Tapi limit kartu debit aku habis buat bayar programmer kemarin. Bisa transferin dulu nggak?" "Nggak banyak kok. Cuma 15 juta aja. Nanti kalau dananya cair, aku ganti." Dania memejamkan matanya. 15 juta. Untuk server. Dania tahu betul. Uang itu bukan untuk server. Uang itu kemungkinan besar untuk membayar tagihan kamar suite tempat Edo berada sekarang, atau mungkin untuk membelikan hadiah bagi wanita simpanannya. Edo sedang memalak istrinya sendiri untuk membiayai kencan mewahnya. Betapa rendahnya harga diri laki-laki ini. "Halo? Yang? Bisa kan? Soalnya mendesak banget. Investornya udah nunggu," desak Edo, terdengar sedikit tidak sabar. Dania membuka mata. Kilatan dingin terpancar dari sorot matanya yang tajam. Ia tidak akan menolaknya. Belum saatnya. Membiarkan musuh merasa menang adalah bagian dari strategi untuk menjatuhkan mereka lebih keras nanti. "Bisa, Mas. Tunggu sebentar ya. Aku transfer sekarang. 15 juta. Kan?
Jangan lupa diminum obatnya kalau masih pusing. Jawab Dania dengan nada yang sangat manis. Terlalu manis hingga terasa beracun. Makasih banyak ya, sayang. Kamu emang istri terbaik. I love you. Seru Edo dengan riang. Lalu mematikan sambungan telepon. Dania meletakkan ponselnya. Dengan jari gemetar menahan amarah, ia membuka aplikasi perbankan dan mentransfer nominal yang diminta. Saat notifikasi, transfer berhasil, muncul. Dania tidak merasa kehilangan uang. Ia merasa baru saja membeli satu lagi bukti kejahatan suaminya. Ia mengcapture bukti transfer itu dan menyimpannya di folder rahasia yang sama dengan foto nota belanja Embok Irah. Nikmatilah selagi bisa, Edo. Desis Dania pelan pada ruang kerjanya yang sunyi. Makanlah uang itu sampai kamu kenyang. Karena sebentar lagi, kamu akan memuntahkan semuanya, bahkan sampai ke tulang-tulangmu. Dania kembali menatap layar tabletnya. Riwayat perjalanan taksi itu baru permulaan. Kini ia tahu pola waktunya. Ia tahu lokasinya. Langkah selanjutnya adalah melihat siapa yang sebenarnya ditemui Edo di sana. Dania bertekad. Kali ini ia tidak akan hanya duduk diam memantau dari jauh. Ia akan datang ke sana. Ia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir memimpin perusahaan, Dania membatalkan rapat direksi mingguan secara mendadak. Ia beralasan sedang tidak enak badan. Sebuah ironi karena itulah alasan yang sama yang digunakan suaminya untuk berbohong. Namun, Dania tidak pulang ke rumah untuk beristirahat. Ia justru mengganti pakaian kerjanya, setelan blazer formal yang mencolok, dengan pakaian kasual yang tidak menarik perhatian, celana jeans, kaos polos longgar, topi baseball hitam, dan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Ia juga tidak menggunakan sedan mewah pribadinya yang plat nomornya mudah dikenali, melainkan meminjam mobil operasional kantor jenis minivan tua yang kacanya gelap, beralasan ingin mengecek gudang tanpa diketahui karyawan. Tujuan Dania jelas. Hotel Raffles. Berdasarkan pola riwayat perjalanan taksi online yang ia pelajari semalam, Edo selalu menuju hotel mewah di kawasan Kuningan itu setiap hari Rabu jam 11 siang. Dan jam di dashboard mobil tua itu kini menunjukkan pukul 10:45. Jantung Dania berpacu lebih cepat dari deru mesin mobil yang dikendarainya. Ia merasa seperti sedang menonton film thriller, namun pemeran utamanya adalah dirinya sendiri. Dan taruhannya adalah masa depan rumah tangganya. Sesampainya di lobi hotel yang megah, Dania memilih duduk di sudut lounge yang agak tersembunyi oleh pilar marmer besar dan pot tanaman hias yang rimbun. Ia memesan secangkir kopi hitam yang tak berniat ia minum, hanya sebagai syarat agar bisa duduk berlama-lama di sana. Matanya waspada di balik lensa kacamata hitam, memindai setiap orang yang masuk melalui pintu putar kaca raksasa itu. Aroma lobi hotel yang khas, campuran wangi bunga lili segar dan pengharum ruangan mahal, terasa memuakan bagi Dania. Tempat ini terlalu indah untuk menjadi lokasi sebuah pengkhianatan busuk. Tepat pukul 11, sebuah taksi online berhenti di depan lobi. Pintu penumpang terbuka, dan keluarlah sosok yang sangat Dania kenal. Edo. Pria itu tampak segar bugar. Tidak ada jejak sakit tenggorokan atau tubuh menggigil yang ia keluhkan tadi pagi di rumah. Edo mengenakan kemeja linen putih pas badan yang memperlihatkan lekuk ototnya, celana chino krem, dan sepatu loafers kulit. Ia terlihat tampan, memesona, dan tersedia. Dania meremas serbet kain di pangkuannya hingga kusut. Uang 15 juta yang ia transfer tadi pagi rupanya sukses mengubah suaminya menjadi pangeran tampan yang siap menjemput tuan putrinya. Namun, Edo tidak langsung menuju resepsionis untuk check-in. Ia justru berdiri di dekat pintu masuk, sesekali merapikan rambutnya di pantulan kaca, gelisah menanti seseorang. Dania menahan napas. Inilah saatnya. Ia membayangkan siapa wanita yang akan datang. Mungkin seorang sekretaris muda yang cantik, atau mahasiswi yang terpesona pada bualan startup fiktif Edo. Dania sudah menyiapkan hatinya untuk melihat saingan yang lebih muda dan lebih segar darinya. 5 menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam mengkilap, Rolls-Royce Phantom, berhenti perlahan di depan lobi. Petugas valet dan doorman bergegas menyambut dengan sikap hormat yang berlebihan. Pintu belakang dibuka oleh supir berseragam.
Dania memicingkan matanya. Siapa wanita yang mampu menaiki kendaraan sekelas ini? Sepatu hak tinggi berwarna merah darah menapak ke lantai lebih dulu. Disusul oleh sosok wanita parubaya yang mengenakan gaun sutra elegan dan perhiasan berlian yang berkilauan menyakitkan mata. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dipoles make up tebal namun berkelas untuk menutupi kerutan usia. Dania ternganga. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Itu bukan wanita muda. Itu bukan orang asing. Itu adalah Bu Melinda. Dania merasa darahnya surut dari wajahnya. Bu Melinda adalah klien terbesar perusahaan tekstil milik Dania. Investor kaya raya yang baru minggu lalu menekan harga kontrak mati-matian dengan alasan kualitas kain pabrik Dania menurun. Wanita yang selalu bersikap angkuh dan merendahkan Dania dalam setiap pertemuan bisnis. Wanita yang usianya lebih pantas menjadi ibu bagi Edo daripada pasangannya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat perut Dania mual. Edo, suaminya yang di rumah selalu minta dilayani Bak Raja, kini bergegas menghampiri Bu Melinda dengan senyum lebar yang menjilat. Edo membungkuk sedikit, gestur tubuh yang sangat submisif, lalu mencium punggung tangan wanita tua itu dengan takzim. Bu Melinda tersenyum, bukan senyum cinta, melainkan senyum kepuasan seorang pemilik yang melihat peliharaannya datang tepat waktu. Tangan Bu Melinda yang penuh cincin berlian terulur, menepuk pipi Edo pelan, lalu merapikan kerah kemeja Edo, tepat di bagian leher tempat tanda merah itu berada. Dania menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang ingin meledak. Teka-teki itu terjawab sudah dengan cara yang paling mengerikan. Edo bukan berselingkuh karena nafsu pada kemudaan. Edo melacurkan dirinya pada kekuasaan dan uang. Suaminya menjadi simpanan, kliennya sendiri. Pemandangan itu begitu gamblang. Edo mengambil tas tangan Hermes milik Bu Melinda, membawanya seperti seorang kacung yang setia, dan berjalan mengekor di belakang wanita itu menuju lift khusus VIP. Tidak ada romansa yang setara di sana. Yang ada hanyalah transaksi. Parasit yang menemukan inang baru yang lebih kaya. Dania dengan tangan gemetar meraih ponselnya. Dari balik pilar, ia mengarahkan kamera ponselnya, melakukan zoom maksimal, dan merekam detik-detik saat Edo merangkul pinggang Bu Melinda masuk ke dalam lift, sementara tangan Bu Melinda membelai tengkuk Edo dengan posesif. Video berdurasi 10 detik itu sudah cukup. Cukup untuk menghancurkan reputasi Bu Melinda di Dewan Komisaris, dan cukup untuk melempar Edo ke jalanan. Saat pintu lift tertutup, menelan dua pengkhianat itu, Dania tidak lagi merasa sedih. Rasa sakit hatinya telah bermutasi menjadi rasa jijik yang luar biasa, dan sebuah rencana pembalasan dendam yang dingin mulai terbentuk di kepalanya. Ia tidak akan melabrak mereka sekarang. Itu terlalu mudah. Ia akan membuat mereka berdua membayar mahal, dengan mata uang yang paling mereka cintai, harga diri dan uang. Dania berdiri, membetulkan letak kacamata hitamnya, dan melangkah keluar dari hotel itu dengan langkah tegap. Sang korban telah mati di lobi itu. Kini yang tersisa adalah sang eksekutor. Dania masih duduk terpaku di balik kemudi mobil minivan kantor yang diparkirnya cukup jauh dari lobi hotel. Namun matanya masih bisa menangkap kilau pintu putar kaca tempat suaminya menghilang tadi. Mesin mobil tetap menyala. Pendingin udara menderu pelan. Namun keringat dingin membasahi punggung Dania. Bukan karena takut, melainkan karena rasa mual yang luar biasa. Pemandangan yang baru saja ia saksikan bukan sekadar perselingkuhan biasa. Itu adalah sebuah pertunjukan kekuasaan yang menjijikan. Otak cerdas Dania, yang biasa digunakan untuk menganalisis pasar saham dan tren tekstil, kini bekerja cepat menyusun kepingan puzzle yang selama ini berserakan. Ia memutar kembali ingatan tentang pertemuan-pertemuan bisnisnya dengan Bu Melinda. Wanita tua itu selalu menatap Dania dengan sorot mata yang aneh, campuran antara meremehkan dan rasa iri yang tersembunyi. Dania adalah wanita muda yang sukses, cantik, dan memiliki suami tampan. Bagi wanita seperti Bu Melinda yang memiliki segalanya kecuali masa muda, keberadaan Dania adalah sebuah penghinaan. Dania kini paham arti tatapan itu. Bu Melinda tidak hanya ingin mengalahkan Dania dalam bisnis, tapi juga ingin merampas kebahagiaan pribadinya. Mengambil Edo bukan didasari oleh cinta. Dania yakin itu.
Hubungan mereka adalah simbiosis yang beracun. Parasitisme murni. Edo adalah parasit yang membutuhkan inang kaya raya untuk menghidupi gaya hidup mewahnya yang tidak mampu dipenuhi oleh uang jatah dari Dania. Sementara Bu Melinda adalah inang yang dengan senang hati membiarkan dirinya dihisap. Asalkan ia mendapatkan kepuasan mutlak untuk mengendalikan sesuatu yang berharga milik pesaingnya. Tiba-tiba, bayangan tentang tanda merah di leher Edo kembali menghantui pikiran Dania. Bekas ciuman itu. Kini Dania mengerti mengapa tanda itu ada di sana. Di tempat yang sangat berisiko terlihat. Itu bukan tanda gairah yang tidak terkendali. Bu Melinda adalah wanita yang sangat teliti dan penuh perhitungan. Ia tidak mungkin ceroboh meninggalkan jejak kecuali memang disengaja. Tanda merah itu adalah stempel. Sebuah merek dagang. Bu Melinda sengaja meninggalkan bekas itu di leher Edo sebagai pesan tersembunyi untuk Dania. Pesan yang berbunyi, "Lihatlah, suamimu yang kau banggakan itu adalah milikku. Aku bisa menandainya kapan saja aku mau. Dan kau terlalu bodoh untuk menyadarinya." Itu adalah sebuah trofi kemenangan. Bu Melinda pasti tertawa puas membayangkan Edo pulang ke rumah, memakai foundation tebal, dan membohongi Dania. Sementara Dania tidur di samping pria yang sudah ditandai oleh wanita lain. Rasa jijik itu perlahan berubah menjadi amarah yang fokus. Dania memukul setir mobil sekali, keras dan mantap. Cukup sudah air matanya. Ia tidak akan menangis untuk seorang pelacur berwajah suami. Dania melajukan mobilnya meninggalkan pelataran hotel. Namun ia tidak kembali ke kantor. Pikirannya melayang pada tender proyek pengadaan seragam instansi besar bulan lalu. Perusahaan Dania kalah tipis dari perusahaan milik rekanan Bu Melinda. Padahal, angka penawaran Dania sudah sangat rahasia. Waktu itu, Edo sempat berpura-pura menjadi suami yang suportif. Memijat bahu Dania saat ia lembur mengerjakan rincian harga di rumah, bahkan membawakan kopi dan bertanya-tanya, dengan polos, tentang margin keuntungan yang diambil Dania. Bodohnya aku, rutuk Dania pada dirinya sendiri. Edo pasti telah memotret berkas-berkas itu saat Dania lengah atau tertidur. Pria itu menjual rahasia dapur perusahaan istrinya sendiri kepada Bu Melinda. Imbalannya? Mungkin jam tangan mewah yang baru-baru ini Edo pamerkan dengan alasan barang KW super. Atau mungkin suntikan dana untuk server fiktif tadi pagi. Edo memakan daging istrinya sendiri untuk diberi makan oleh musuh istrinya. Pengkhianatan ini sudah melampaui batas moralitas pernikahan. Ini adalah kriminalitas. Malam harinya, Dania duduk di sofa ruang tengah dengan sebuah buku di tangan, berpura-pura membaca. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam ketika pintu utama terbuka. Edo melangkah masuk dengan wajah yang dibuat seliu mungkin. Namun kali ini, indera penciuman Dania menangkap sesuatu yang berbeda. Aroma foundation dan keringat tadi pagi sudah hilang, berganti dengan aroma sabun mandi hotel yang khas, wangi verbena dan lemon yang menyengat. Edo pasti sudah mandi di hotel sebelum pulang untuk menghilangkan jejak parfum Bu Melinda. "Malam, sayang," sapa Edo dengan suara lembut, menghampiri Dania untuk memberikan kecupan rutin di pipi. Dania menahan napas, berusaha keras untuk tidak memalingkan wajah saat bibir pengkhianat itu menyentuh kulitnya. "Malam, Mas. Gimana hari ini? Sukses presentasinya?" tanya Dania datar. Matanya tidak lepas dari halaman buku, karena ia tahu jika ia menatap mata Edo sekarang, ia mungkin akan meludahi wajah suaminya itu. "Lancar banget berkat bantuan kamu tadi pagi," jawab Edo antusias. Lalu duduk di sebelah Dania, merangkul bahu istrinya. "Investornya suka banget sama ide aku. Kayaknya bakal cair dana besar bulan depan." "Wah, hebat dong," sahut Dania. Nadanya terdengar memuji namun matanya dingin seperti es. "Ngomong-ngomong, Mas, lehernya masih sakit? Masih perlu pakai syal?" Edo refleks menyentuh lehernya yang masih tertutup kerah turtleneck. "Udah agak mendingan sih, tapi masih ngeri kalau kena angin AC langsung. Besok aja deh aku lepas kalau udah bener-bener fit." Dania tersenyum miring, sebuah senyuman yang tidak dilihat oleh Edo. "Iya, Mas. Jaga baik-baik lehernya. Jangan sampai ada angin nakal yang bikin bekas lagi," ucap Dania penuh makna ganda.
Edo terdiam sejenak, seolah merasakan ada duri dalam kalimat istrinya. Namun ia segera menepis rasa curiga itu. Ia merasa aman. Ia tidak tahu bahwa di dalam kepala Dania, skenario kehancuran sudah tertulis rapi. Dania tidak akan melepaskan Edo begitu saja. Ia akan membiarkan parasit ini merasa kenyang dan nyaman, sebelum akhirnya mencabut inangnya secara paksa dan membiarkannya mati kekeringan tanpa sumber kehidupan. Dania menutup bukunya dengan suara keras yang mengejutkan Edo. "Aku tidur duluan ya, Mas. Besok aku harus siap-siap. Bu Melinda mengundang kita makan malam lusa untuk bicara proyek baru," ucap Dania santai sambil berdiri. "Bu Melinda." Wajah Edo memucat seketika. "Iya. Kenapa? Kamu kenal dia kan? Dia klien besarku. Dia bilang ingin kenalan sama suami hebat di balik kesuksesan Dania Tekstil." Dania menatap lurus ke manik mata Edo yang bergetar. "Kamu harus datang, Mas. Tunjukkan pesonamu seperti biasa." Dania berlalu naik ke lantai atas, meninggalkan Edo yang terpaku di sofa dengan keringat dingin yang mulai mengucur lagi. Perangkap tikus telah dipasang, dan kejunya sangat menggoda. Suasana di ruang rapat utama kantor Dania pagi itu terasa begitu mencekam, seolah oksigen di dalamnya baru saja disedot habis. Di hadapan Dania, manajer pemasaran dan kepala produksi duduk tertunduk lesu, tidak berani menatap mata atasan mereka. Di layar proyektor, terpampang jelas hasil pengumuman tender pengadaan seragam instansi pemerintah yang telah mereka persiapkan selama 3 bulan terakhir dengan cucuran keringat dan lembur panjang. Tulisan, "Gagal," berwarna merah menyala seolah mengejek mereka. Tapi bukan kekalahan itu yang membuat darah Dania mendidih hingga ke ubun-ubun, melainkan siapa pemenangnya dan berapa angka kemenangannya. Tender itu dimenangkan oleh perusahaan milik rekanan Bu Melinda, dengan selisih harga penawaran yang sangat tipis, hanya 50 perak per meter kain dibandingkan harga yang ditawarkan perusahaan Dania. Ini bukan kebetulan. Ini mustahil sebuah kebetulan. Dalam dunia bisnis tekstil yang keras, selisih harga sekecil itu dengan spesifikasi bahan yang identik hanya bisa terjadi jika pesaing mengetahui secara persis struktur harga modal dan margin keuntungan lawannya. Seseorang telah membocorkan rencana anggaran biaya, RAB, rahasia milik Dania. Seseorang telah menjual dapur perusahaannya kepada musuh. Dania membubarkan rapat dengan wajah dingin dan kaku, memerintahkan timnya untuk keluar karena ia butuh waktu sendiri. Begitu pintu ruang rapat tertutup, Dania langsung bergegas menuju meja kerjanya. Pikirannya berpacu, memutar ulang memori minggu lalu saat ia mengerjakan perhitungan final tender ini. Ia ingat betul, ia mengerjakannya di rumah pada hari Minggu malam, di ruang kerja pribadinya yang nyaman. Saat itu, ia begitu lelah namun tetap memaksakan diri demi memenangkan proyek ini untuk kesejahteraan karyawannya. Dan siapa yang ada di sana bersamanya? Edo. Dania ingat suaminya masuk membawakan segelas susu hangat dengan senyum manis yang memabukkan. Edo berdiri di belakang kursi kerjanya cukup lama, memijat bahu Dania sambil bertanya-tanya dengan nada polos. "Ribet banget sih angkanya, Yang. Emang kalau kita turunin dikit lagi, kita masih untung? Kasihan kamu kerja keras banget." Saat itu, Dania merasa terharu dengan perhatian suaminya. Ia bahkan dengan bodohnya menjelaskan sedikit tentang strategi harganya. Lalu, Dania ingat ia sempat ke kamar mandi sebentar, meninggalkan laptopnya dalam keadaan terbuka karena ia percaya sepenuhnya pada keamanan di rumahnya sendiri. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Dania menarik tablet iPad yang biasa digunakan bersama di rumah, yang kebetulan ia bawa hari ini untuk presentasi. Tablet ini terhubung dengan akun cloud keluarga yang juga bisa diakses oleh ponsel Edo. Dania jarang membuka galeri foto di tablet ini karena isinya biasanya hanya meme tidak penting yang disimpan Edo atau foto makanan. Dania membuka folder, baru dihapus, atau trash. Ia tahu Edo cukup cerdik untuk menghapus jejak di galeri utama, tapi Edo sering lupa bahwa sistem cloud menyimpan sampah selama 30 hari sebelum benar-benar lenyap. Dan di sanalah bukti pengkhianatan itu tersimpan rapi. Terdapat 5 buah foto yang diambil seminggu yang lalu. Foto-foto itu diambil dengan sudut pandang dari atas, sedikit miring dan terburu-buru. Objek fotonya jelas,
Layar laptop Dania yang sedang menampilkan lembar kerja Excel berisi rincian harga pokok produksi dan harga penawaran final tender. Kualitas fotonya cukup tajam untuk membaca angka-angka krusial di sana. Bahkan di salah satu foto, terlihat pantulan samar wajah Edo di layar laptop yang hitam. Wajah yang sedang menyeringai fokus memotret dokumen rahasia istrinya. Dania menggeser layar ke foto berikutnya. Ada tangkapan layar percakapan chat yang rupanya lupa dihapus Edo dari sinkronisasi. Sebuah foto bukti transfer masuk rekening pribadi Edo dengan nominal 50 juta rupiah, disertai pesan singkat dari kontak yang tidak dinamai. Kerja bagus, sayang. Datanya akurat. Besok kita rayakan di tempat biasa. Dania meletakkan tablet itu di meja dengan perlahan, seolah benda itu baru saja berubah menjadi bom waktu. Napasnya terdengar berat di ruangan yang sunyi. 50 juta. Suaminya menjual jerih payah ratusan karyawan pabrik Dania, menjual integritas istrinya, dan menjual masa depan perusahaan hanya seharga 50 juta rupiah. Uang receh bagi Bu Melinda, tapi cukup untuk membuat Edo merasa seperti raja kecil sesaat. Rasa sakit hati karena diselingkuhi secara seksual kini terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Pengkhianatan seksual melukai hati Dania sebagai wanita. Tapi pengkhianatan bisnis ini melukai Dania sebagai manusia yang bertanggung jawab atas nasib banyak orang. Edo bukan sekadar suami yang jajan di luar. Dia adalah musuh dalam selimut. Dia adalah parasit ganas yang tidak hanya menghisap darah inangnya, tapi juga merusak organ vital inangnya demi kelangsungan hidupnya sendiri. Dania berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap ke gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Matanya tidak lagi basah. Air matanya sudah kering, terbakar oleh api kemarahan yang kini berkobar stabil dan terkendali. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita yang balas menatapnya itu bukan lagi istri yang lemah lembut. Itu adalah wajah seorang CEO yang siap melakukan akuisisi paksa dan likuidasi total terhadap aset beracun dalam hidupnya. Kamu sudah melewati batas, Edo, bisik Dania pada bayangannya sendiri. Kalau kamu hanya bermain dengan tubuh wanita lain, mungkin aku hanya akan menceraikanmu. Tapi kamu sudah menyentuh perusahaanku. Kamu sudah mengusik periuk nasi orang-orangku. Maka tidak akan ada ampun. Aku akan pastikan kamu tidak hanya kehilangan istri, tapi kamu akan kehilangan segalanya. Namamu, harga dirimu, dan masa depanmu. Dania kembali ke mejanya, menyalin semua foto bukti itu ke dalam flash drive aman yang terenkripsi. Ia kemudian menelepon sekretarisnya dengan suara tenang dan berwibawa. Siapkan berkas pemutusan kontrak sepihak untuk semua proyek yang berhubungan dengan grup Bu Melinda. Dan satu lagi, hubungi pengacara perusahaan. Bilang aku butuh draft perjanjian pisah harta dan gugatan perdata. Tapi rahasiakan ini. Jangan sampai ada tikus yang mencium bau rencana kita. Dania menutup telepon. Ia melirik kalender di mejanya. Besok malam adalah jadwal makan malam di rumahnya bersama Edo dan Bu Melinda. Makan malam yang awalnya direncanakan Edo dan Melinda untuk menertawakan kebodohan Dania, kini akan berubah menjadi panggung eksekusi bagi mereka berdua. Dania tersenyum tipis, senyum yang mengerikan. Ia sudah tidak sabar menyajikan hidangan penutup yang paling pahit yang pernah mereka rasakan. Suasana di ruang makan kediaman Dania dan Edo siang itu terasa sibuk. Namun ada aura dingin yang menyelinap di antara denting piring porselen dan suara gelas kristal yang ditata rapi. Dania tidak pergi ke kantor hari ini. Ia mengambil cuti khusus untuk mempersiapkan sebuah acara yang ia sebut sebagai perjamuan syukur. Dengan mengenakan gaun rumah yang anggun namun sederhana, Dania bergerak lincah mengatur tata letak meja makan. Ia mengeluarkan koleksi piring terbaiknya, set makan malam warisan ibunya yang hanya dikeluarkan untuk tamu yang sangat istimewa, atau dalam kasus ini, untuk musuh yang sangat berbahaya. Edo, yang baru saja bangun siang dengan wajah kusut, menatap kesibukan istrinya dengan perasaan was-was yang tak bisa ia jelaskan. Sejak percakapan singkat tentang Bu Melinda 2 malam lalu, Edo merasa seperti berjalan di atas kulit telur. Setiap langkah harus hati-hati, setiap kata harus ditimbang. Takut kalau cangkang tipis itu retak dan menjebloskannya ke dalam masalah. Ia mendekati meja makan, melihat Dania sedang melipat serbet kain menjadi bentuk bunga teratai yang rumit.
Dengan suara ragu-ragu, Edo bertanya apakah rencana makan malam itu benar-benar harus dilaksanakan malam ini. Ia beralasan bahwa mungkin Bu Melinda sibuk, atau mungkin lebih baik mereka bertemu di restoran luar saja agar lebih netral. Edo berusaha keras mencari celah untuk membatalkan pertemuan di kandangnya sendiri. Membayangkan istri sah dan wanita simpanannya duduk satu meja di rumah ini membuat perut Edo melilit karena panik. Ia takut salah bicara. Ia takut Bu Melinda yang dominan akan kelepasan menandai wilayahnya di depan Dania. Dania menghentikan kegiatannya melipat serbet. Ia menatap Edo dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tenang, namun menusuk. Dengan senyum tipis, Dania menjawab bahwa justru karena Bu Melinda adalah orang penting, mereka harus menjamunya di rumah. Itu adalah bentuk penghormatan tertinggi. Dania menekankan bahwa ia ingin berterima kasih secara pribadi atas pelajaran bisnis yang diberikan Bu Melinda lewat kekalahan tender kemarin. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, membuat bulu kuduk Edo meremang sejenak, seolah ada makna ganda yang tersembunyi di balik kata pelajaran. Tanpa memberi kesempatan Edo untuk membantah, Dania menyodorkan ponsel Edo yang tergeletak di meja. Ia meminta suaminya untuk menelepon Bu Melinda sekarang juga, di hadapannya, untuk memastikan kehadiran sang investor. Edo tidak punya pilihan. Dengan tangan yang sedikit berkeringat, ia membuka kunci layar ponselnya dan mencari kontak Bu Melinda yang ia samarkan dengan nama MRM Investor. Dania memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya, menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah pria yang biasanya begitu percaya diri itu. Edo melakukan panggilan itu dengan mode pengeras suara atas permintaan Dania. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum suara wanita parubaya yang renyah dan penuh percaya diri menyapa dari seberang sana. Edo dengan kaku menyampaikan undangan makan malam itu. Sempat terjadi jeda hening beberapa detik. Edo berharap dalam hati Bu Melinda akan menolak. Namun, harapan itu musnah ketika terdengar tawa kecil yang meremehkan dari ujung telepon. Bu Melinda menyanggupi dengan nada antusias yang mencurigakan. Bagi Bu Melinda, undangan ini adalah kesempatan emas untuk melihat langsung bagaimana Dania, saingan bisnisnya yang muda itu, melayaninya di rumahnya sendiri. Itu adalah bentuk dominasi mutlak. Setelah panggilan berakhir, Dania tampak puas. Ia kembali sibuk menata bunga sedap malam di vas besar di tengah meja. Wangi bunga itu menyengat, memberikan nuansa sakral sekaligus sedikit menyeramkan, mirip dengan wangi di rumah duka. Dania kemudian memanggil Embok Irah. Wanita tua yang setia itu muncul dari dapur dengan wajah tegang. Ia tahu hari ini adalah hari penghakiman. Dania menarik Embok Irah ke sudut ruangan, jauh dari jangkauan pendengaran Edo yang sedang merokok gelisah di teras belakang. Dania memberikan instruksi khusus dengan suara berbisik namun tegas. Ia meminta Embok Irah untuk menyiapkan menu makanan pembuka dan utama seperti biasa. Namun untuk hidangan penutup, Dania meminta Embok Irah tidak mengeluarkan puding atau buah. Sebagai gantinya, Embok Irah harus memastikan kabel proyektor di ruang keluarga sudah terhubung ke laptop Dania yang disembunyikan di bawah meja samping. Dania juga meminta Embok Irah untuk mengunci pintu gerbang utama begitu Bu Melinda masuk nanti, dan menyembunyikan kunci itu di saku daster sang pembantu. Tidak boleh ada yang kabur sebelum pertunjukan selesai. Embok Irah mengangguk paham. Matanya berkaca-kaca menatap majikannya. Ada rasa bangga melihat Nyonya Dania yang dulu lembut dan penurut kini berubah menjadi sosok wanita besi yang siap melindungi martabatnya. Embok Irah berjanji akan menjalankan perannya dengan sempurna. Ia sudah lama menunggu saat di mana ia bisa melihat wajah sombong Tuan Edo runtuh ke tanah. Matahari mulai terbenam, menyisakan langit oranye yang perlahan berubah menjadi kelabu gelap. Lampu-lampu kristal di ruang makan mulai dinyalakan, memantulkan cahaya keemasan yang mewah. Semuanya terlihat sempurna. Makanan lezat sudah tertata di piring saji perak. Aroma masakan opor ayam dan rendang daging memenuhi udara, menggugah selera namun juga mencekik bagi mereka yang menyimpan dosa. Dania masuk ke kamarnya untuk bersiap. Ia memilih gaun malam berwarna merah marun yang elegan, warna yang melambangkan keberanian dan darah. Ia memoles bibirnya dengan lipstik merah menyala, menutupi wajah lelahnya dengan riasan yang tegas. Saat menatap cermin, ia tidak lagi melihat seorang istri yang dikhianati.
Ia melihat seorang jaksa penuntut umum yang siap membacakan dakwaan. Malam ini, rumah ini akan menjadi pengadilan. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi nyaring. Suara itu menggema ke seluruh penjuru rumah, menandakan bahwa tamu kehormatan, atau lebih tepatnya, terdakwa utama, telah tiba. Edo tampak panik. Ia membetulkan kerah kemejanya berulang kali, memastikan foundation di lehernya aman, lalu berjalan tergesa-gesa menuju pintu depan. Dania mengawasi dari puncak tangga lantai 2, tersenyum dingin. Jebakan telah tertutup rapat. Tikus-tikus itu sudah masuk ke dalam perangkap, tertarik oleh umpan keangkuhan mereka sendiri. Dania menarik napas panjang, melangkah turun dengan anggun untuk menyambut kehancuran rumah tangganya dengan kepala tegak. Suara denting sendok garpu perak yang beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya suara yang mendominasi ruang makan malam itu. Makan malam yang seharusnya hangat berubah menjadi arena perang dingin yang tak kasat mata. Bu Melinda duduk di ujung meja dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan aura arogansi yang begitu pekat. Ia mengenakan gaun sutra hitam yang senada dengan setelan jas Edo, seolah mereka adalah pasangan serasi yang sedang menghadiri pesta. Sementara Dania dengan gaun merahnya terlihat seperti orang asing di rumahnya sendiri. Sepanjang makan malam, Bu Melinda tidak henti-hentinya melontarkan pujian yang mengandung racun. Ia memuji masakan rendang buatan rumah ini, namun menyisipkan komentar bahwa rasanya terlalu kampungan untuk lidahnya yang terbiasa dengan hidangan hotel bintang 5. Ia memuji keberhasilan Dania sebagai wanita karir, namun diakhiri dengan kalimat simpatik palsu tentang betapa kasihannya Edo yang pasti merasa kesepian karena istrinya terlalu sibuk mengejar ambisi. Edo, yang duduk di antara dua wanita itu, hanya bisa tertawa canggung. Keringat dingin sebesar biji jagung terus mengalir di pelipisnya. Meski pendingin ruangan sudah menyala maksimal, ia berusaha keras membagi perhatian, menuangkan air untuk Bu Melinda, lalu buru-buru mengambilkan lauk untuk Dania. Persis seperti pelayan yang takut dipecat oleh dua majikan sekaligus. Dania meladeni sandiwara itu dengan kesabaran tingkat dewa. Ia tersenyum pada setiap hinaan terselubung Bu Melinda. Ia mengangguk sopan saat Bu Melinda bercerita tentang proyek-proyek besarnya yang bernilai triliunan, seolah ingin memamerkan bahwa perusahaan tekstil Dania hanyalah butiran debu dibandingkan kekaisaran bisnisnya. Dania membiarkan musuhnya merasa di atas angin, membiarkan mereka merasa menang dan aman. Ketika piring kotor bekas hidangan utama mulai diangkat oleh Embok Irah, yang menatap Edo dengan tatapan tajam penuh kebencian, Dania meletakkan serbetnya di meja dengan gerakan anggun. Ia menepuk tangannya sekali, menarik perhatian kedua tamunya. "Baiklah, Bu Melinda, Mas Edo," ucap Dania dengan suara jernih dan berwibawa. "Sebelum kita masuk ke hidangan penutup, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Karena Bu Melinda sudah berbaik hati datang jauh-jauh ke rumah sederhana kami, saya ingin mempresentasikan sebuah proposal proyek baru yang sangat spesial. Saya yakin ini akan sangat menguntungkan bagi kita bertiga." Bu Melinda mengangkat alisnya yang terlukis rapi, tampak tertarik sekaligus meremehkan. "Oh, kamu masih punya semangat untuk presentasi setelah kalah tender kemarin, Dania? Saya kagum dengan kegigihanmu. Silakan, saya ingin lihat seberapa menarik ide kamu." Edo tampak lega. Ia mengira Dania hanya akan membicarakan bisnis membosankan. Setidaknya, topik ini aman dari urusan pribadi. Edo bahkan dengan semangat membantu Dania menyalakan proyektor portabel yang sudah disiapkan di ujung meja, menembakkan cahaya ke layar putih yang terpasang di dinding ruang makan. Dania menghubungkan laptopnya. "Proyek ini saya beri nama transparansi total," ujar Dania sambil menekan tombol enter. Cahaya proyektor berpendar. Slide pertama muncul. Namun, itu bukan grafik saham ataupun kurva penjualan. Gambar yang terpampang raksasa di dinding adalah sebuah foto close-up beresolusi tinggi. Foto sebuah leher laki-laki dengan kulit sawo matang. Di sana, di antara pori-pori kulit yang terlihat jelas, terdapat bercak merah keunguan yang nyata. Bekas ciuman. Di samping foto itu, Dania dengan kejam menaruh foto pembanding. Wajah Edo yang sedang tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka, mengenakan baju yang sama. Ruang makan itu seketika hening. Senyap yang mematikan.
Sendok yang dipegang Edo terjatuh ke piring, menimbulkan bunyi klontang yang nyaring dan menyakitkan telinga. Wajah Edo yang tadinya cemas kini berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas tisu. Tangannya secara refleks menutupi lehernya sendiri, seolah berusaha menyembunyikan aib yang sudah terpampang selebar 2 meter di dinding. Bu Melinda terdiam kaku. Gelas wine yang hendak diminumnya berhenti di udara. Matanya membelalak menatap layar. Ia mengenali tanda itu. Itu adalah karyanya. Slide pertama. Suara Dania memecah keheningan. Nadanya datar seperti seorang dosen yang sedang mengajar anatomi. Analisis produk cacat. Produk ini memiliki kemasan yang menarik, rapi, dan wangi. Namun, saat kemasannya dibuka sedikit, ternyata ada cacat produksi yang fatal. Ada stempel kepemilikan ilegal dari pihak lain. Dania tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Ia menekan tombol next. Slide kedua muncul. Kali ini sebuah video pendek yang diputar berulang-ulang. Looping. Video Edo yang sedang membungkuk mencium tangan Bu Melinda di lobi Hotel Raffles, lalu merangkul pinggang wanita tua itu masuk ke dalam lift dengan mesra. Di samping video itu, tertera data digital, tanggal, jam, dan lokasi GPS yang akurat. Juga sebuah tangkapan layar bukti transfer 15 juta rupiah dari rekening Dania ke Edo dengan keterangan server, yang jam transfernya hanya berselisih 1 jam sebelum video itu diambil. Slide kedua, aliran dana investasi. Lanjut Dania, kini suaranya mulai menajam. Ia menatap Edo yang tubuhnya mulai gemetar hebat di kursi. Ternyata, modal usaha startup yang selama ini saya danai, dialokasikan untuk biaya operasional, pelayanan khusus, di Hotel Bintang 5. Saya baru tahu, Mas, kalau harga diri kamu semurah 15 juta rupiah. Edo membuka mulutnya, ingin menyangkal, ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh ketakutan murni. Ia menoleh ke arah Bu Melinda, berharap pembelaan, tapi wanita tua itu justru memalingkan wajah, enggan terlihat terlibat dengan kacungnya yang sudah ketahuan. Dan slide terakhir, ucap Dania dengan nada dingin yang menusuk tulang. Ini favorit saya. Layar berganti. Kali ini menampilkan foto-foto dokumen rahasia perusahaan Dania, RAB tender yang bocor, bersanding dengan bukti chat mesra antara Edo dan nomor tak bernama yang berisi kalimat. Kerja bagus, sayang. Datanya akurat. Dania berjalan perlahan mendekati Bu Melinda. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke dalam mata wanita tua yang kini tampak gelisah itu. Bu Melinda, bisik Dania. Namun suaranya menggema di ruangan itu. Ini bukan perselingkuhan biasa. Ini pencurian rahasia dagang. Ini spionase industri. Dan Anda, sebagai penadah informasi curian, bisa saya seret ke pengadilan pidana bersama pelacur pribadi Anda ini. Dania menunjuk Edo tanpa menoleh. Saya punya semua buktinya. CCTV rumah ini merekam Edo memotret layar laptop saya. Jejak digital transfer dari rekening pribadi Anda ke Edo juga sudah saya pegang salinannya. Dania menegakkan tubuhnya kembali, menatap kedua pengkhianat yang kini tampak kerdil di hadapannya. Jadi, Dania menutup laptopnya dengan suara bam yang keras. Presentasi selesai. Sekarang, kita bicara soal ganti rugi. Keheningan yang menyelimuti ruang makan itu terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakan kemarahan manapun. Bu Melinda, wanita yang biasanya memancarkan aura kekuasaan tak tersentuh, kini tampak menyusut di kursinya. Wajahnya yang dipoles riasan tebal terlihat retak oleh kepanikan. Ia adalah pemain lama dalam dunia bisnis, dan ia tahu persis kapan posisinya tersudut. Bukti-bukti yang ditampilkan Dania di layar proyektor itu bukan sekadar skandal moral yang bisa diredam dengan uang tutup mulut. Itu adalah bukti tindak pidana korporasi yang bisa menyeretnya ke balik jeruji besi di masa tuanya. Dania berjalan perlahan menuju meja samping, mengambil sebuah map berwarna merah darah yang sudah ia siapkan sejak pagi. Dengan gerakan tenang namun mengintimidasi, ia melemparkan map itu ke hadapan Bu Melinda. Bunyi hempasan map itu membuat Edo tersentak kaget di kursinya. Tubuhnya masih gemetar hebat seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Di dalam map itu ada 2 dokumen. Bu, ujar Dania dengan suara dingin,
Matanya menatap tajam ke manik mata Bu Melinda. Pertama, surat pernyataan bahwa perusahaan ibu membatalkan sepihak kemenangan tender kemarin karena kesalahan administrasi internal, dan menyerahkan proyek itu kembali kepada pemenang kedua, yaitu perusahaan saya. Kedua, surat perjanjian pelunasan ganti rugi atas kebocoran data rahasia senilai 5 miliar rupiah, yang harus dibayar tunai dalam waktu 3 hari. Mata Bu Melinda membelalak. 5 miliar? Kamu gila, Dania. Itu pemerasan. Itu negosiasi, potong Dania cepat. Nadanya tidak mentolerir bantahan. Pilihan lainnya adalah saya membawa flash disk berisi bukti spionase dan perselingkuhan ini ke media massa, lalu melapor ke polisi malam ini juga. Bayangkan headline koran besok pagi, investor ternama mencuri data lewat gigolo pribadinya. Bagaimana menurut Ibu? Harga saham perusahaan Ibu pasti akan terjun bebas jauh lebih parah daripada 5 miliar. Bu Melinda terdiam. Rahangnya mengeras menahan amarah dan rasa malu. Ia melirik Edo sekilas dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Pria yang tadinya ia anggap mainan, yang menyenangkan kini berubah menjadi liabilitas beracun yang menghancurkan reputasinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bu Melinda merogoh pena emas dari tasnya. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen-dokumen itu dengan kasar. Setelah selesai, Bu Melinda berdiri, menyambar tas Hermesnya, dan melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun pada Edo. Saat melewati Dania, ia berdesis pelan. Kamu wanita yang mengerikan, Dania. Terima kasih. Jawab Dania sambil tersenyum miring. Saya belajar dari musuh yang terbaik. Suara pintu depan yang ditutup keras oleh Bu Melinda menjadi tanda berakhirnya babak pertama eksekusi malam itu. Kini, di ruangan yang luas itu, hanya tersisa Dania dan Edo. Sang parasit telah ditinggalkan oleh inang barunya. Edo perlahan bangkit dari kursinya. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata buaya. Ia mencoba mendekati Dania, memasang wajah memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati istrinya. Sayang, Dania, dengarkan aku dulu. Suara Edo parau, penuh keputusasaan. Aku dijebak. Dia yang memaksaku. Aku melakukan ini karena aku merasa rendah diri. Aku cuma ingin membuktikan kalau aku bisa sukses, bisa bantu kamu. Diam, potong Dania pelan. Tapi efeknya seperti tamparan keras. Dania mundur selangkah, menolak disentuh. Jangan kotori udara di rumahku dengan kebohonganmu lagi. Edo, alasanmu klise. Kamu bukan ingin membantuku. Kamu hanya ingin jalan pintas. Kamu malas, kamu serakah, dan kamu tidak punya harga diri. Tapi aku suamimu, Dania. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji akan berubah. Jangan usir aku. Edo mulai menangis terseduh-seduh, bahkan hendak berlutut memeluk kaki Dania. Dania menatap pria yang berlutut di hadapannya itu. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanya rasa lega karena borok itu akhirnya pecah. Edo, berdiri, perintah Dania tegas. Edo mendongak, sedikit berharap ada pengampunan. Sekarang, lepaskan jas itu. Ucap Dania sambil menunjuk setelan jas mahal yang dipakai Edo. Edo bingung. Apa? Jas itu. Aku yang beli di Singapura bulan lalu. Harganya 20 juta. Itu milikku. Lepaskan. Dengan tangan gemetar, Edo melepas jasnya dan meletakkannya di lantai. Jam tanganmu, lanjut Dania. Sepatu kulitmu, ponselmu, dompetmu, kunci mobil. Semuanya. Semua benda yang melekat di badanmu itu dibeli dengan uang hasil keringatku. Uang dari pabrik yang kamu hianati. Edo terbelalak. Wajahnya merah padam karena penghinaan yang luar biasa. Dania, kamu tidak serius? Aku harus keluar telanjang. Di gudang belakang ada kardus berisi baju-baju lamamu. Baju kaos oblong dan celana jeans lusuh yang kamu bawa saat pertama kali datang ke rumah ini melamar aku dengan modal dengkul. Pakai itu. Kembalilah menjadi Edo yang dulu. Edo yang tidak punya apa-apa selain mimpi kosongnya. Edo tidak punya pilihan. Di bawah tatapan dingin Dania dan tatapan puas Embok Irah yang berdiri di ambang pintu dapur,
Edo melucuti semua kemewahan yang selama ini menempel di tubuhnya. Ia berganti pakaian dengan kaos bekas yang sudah pudar warnanya. Tanpa jam tangan mewah, tanpa jas branded, tanpa kunci mobil, Edo kembali terlihat seperti pria biasa yang menyedihkan. Auranya redup seketika. Embok Irah membukakan pintu utama lebar-lebar. Angin malam berhembus masuk. Edo berdiri di ambang pintu, menatap Dania untuk terakhir kalinya, berharap ada satu kata panggilan yang menahannya. Namun Dania sudah membalikkan badan, mulai membereskan piring kotor seolah Edo sudah tidak ada. Edo melangkah keluar ke dalam kegelapan malam, berjalan kaki tanpa tujuan, meninggalkan istana yang pernah ia tinggali namun tidak pernah ia syukuri. Begitu pintu tertutup dan dikunci rapat oleh Embok Irah, suasana rumah berubah drastis. Udara yang tadinya sesak kini terasa lapang dan segar. Dania menghela napas panjang. Sebuah beban seberat ton baru saja terangkat dari pundaknya. Ia melihat ke arah Embok Irah. Wanita tua itu tersenyum lebar. Senyum tulus yang sudah lama hilang. Dania menghampiri Embok Irah dan memeluknya erat. Pertahanan Dania runtuh. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Terima kasih, Embok. Kalau bukan karena nota belanja itu, saya mungkin masih jadi wanita bodoh selamanya. Embok Irah menepuk punggung majikannya dengan sayang. Nyonya orang baik. Gusti Allah tidak tidur. Sekarang rumah ini sudah bersih. Nyonya. Dania melepaskan pelukannya, menghapus sisa air mata di sudut matanya. Mulai besok, Embok bukan lagi pembantu. Saya angkat Embok jadi kepala urusan rumah tangga. Gaji Embok naik 3 kali lipat. Dan satu lagi. Dania menunjuk ke arah kamera CCTV di sudut plafon. Besok panggil tukang. Copot semua kamera sialan itu. Kita tidak butuh mata-mata di rumah kita sendiri. Kita sudah merdeka. Malam itu, Dania tidur sendirian di ranjang besarnya. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan sangat nyenyak, tanpa rasa curiga, tanpa rasa takut. Ia bangun keesokan harinya bukan sebagai seorang istri yang dikhianati, melainkan sebagai seorang ratu yang berhasil mempertahankan kerajaannya, sendirian, kuat, dan tak terkalahkan.